Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mencakup beberapa perubahan penting sejak masa awal penggunaannya hingga kini. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini adalah sistem ejaan pertama bahasa Melayu yang dibuat oleh Charles Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda yang ditugaskan untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Ejaan Van Ophuijsen pertama kali diperkenalkan pada tahun 1901 dan memiliki beberapa ciri khas utama, yaitu 1. Penggunaan huruf OE untuk bunyi U. Dalam ejaan ini, huruf U ditulis sebagai OE. Contohnya adalah kata goeroe untuk guru. 2. Penggunaan huruf J untuk bunyi Y. Huruf Y ditulis sebagai J. Misalnya, saja untuk saya. 3. Penggunaan huruf CH untuk bunyi KH. Bunyi KH ditulis sebagai CH. Contohnya, akhir untuk akhir. Ejaan yang kedua adalah ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka, ejaan disesuaikan dengan beberapa perubahan. Ejaan Suwandi, yang juga dikenal sebagai ejaan Republik, diresmikan pada tahun 1947 sebagai penyempurnaan dari ejaan Van Ophuijsen. Ciri-ciri utama ejaan Suwandi adalah 1. Penggantian OE menjadi U. Salah satu perubahan terbesar dalam ejaan Suwandi adalah mengubah penulisan OE dari ejaan sebelumnya menjadi U. 2. Penggunaan huruf J, tetapi masih mempertahankan DJ. Ejaan ini tetap mempertahankan penulisan DJ untuk bunyi J dalam kata-kata tertentu. 3. Penggunaan tanda baca yang lebih sederhana. Ejaan Suwandi mulai menyederhanakan penggunaan tanda baca agar lebih mudah dipahami, meskipun belum sesempurna EYD. Ejaan yang ketiga adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah sistem ejaan resmi bahasa Indonesia yang diresmikan pada 23 Mei 1972 oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia sebagai penyempurnaan dari sistem ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Suwandi. Tujuannya adalah untuk menyatukan aturan ejaan bahasa Indonesia dan Melayu agar lebih sederhana dan konsisten. Ejaan yang kelima adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah pedoman ejaan resmi bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 2015. Pembentukan EBI atau PUEBI merupakan upaya pemerintah untuk menyempurnakan aturan penulisan bahasa Indonesia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa ciri dan perubahan penting dalam EBI. 1. Penambahan aturan tanda baca. EBI memperjelas aturan penggunaan tanda baca seperti penggunaan tanda titik dua, tanda pisah, tanda petik, dan tanda tanya dalam kalimat langsung dan tidak langsung. 2. Aturan penulisan kata serapan. Penyerapan kosakata asing semakin diatur dengan lebih rinci dalam EBI. Beberapa kata serapan mengikuti cara baca dan penulisan yang lebih mendekati bahasa asli, namun tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 3. Pemenggalan kata dan penulisan gabungan kata. Aturan mengenai pemenggalan kata dan kata majemuk diperjelas dalam EBI. Ini mencakup pemenggalan suku kata pada akhir baris dan cara menulis kata gabungan seperti daripada dan di mana. 4. Penegasan dalam penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital diatur lebih rinci dalam EBI, terutama untuk nama geografi, jabatan, instansi, dan lainnya yang sering menimbulkan kebingungan dalam praktik sehari-hari. 5. Penyesuaian dalam penulisan unsur serapan. EBI memperbarui beberapa unsur serapan, terutama yang berkaitan dengan istilah asing yang semakin banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dalam menyempurnakan aturan penulisan bahasa agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sejak awal, bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan ejaan. 1. Ejaan Van Ophuijsen. 2. Ejaan Suwandi. 3. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. 4. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Secara keseluruhan, perubahan ejaan ini mencerminkan upaya pemerintahan dan ahli bahasa untuk menyederhanakan, memodernkan, dan menstandarisasi bahasa Indonesia sehingga lebih mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat luas. Proses penyempurnaan ini juga menunjukkan adaptasi bahasa Indonesia terhadap pengaruh internasional tanpa kehilangan identitas kebahasaannya.